Itu benar, saya memberinya sedikit transformasi saat itu. Jika saya benar, dia tidak jauh dari ranah guru suci sekarang kan? Jawab Qin Chen berkata dengan ringan. Senior benar-benar memiliki rencana yang brilian. Untungnya, kakak senior Suhui telah mundur di istana sejak kembali dari ujian surga. Ada desas-desus bahwa kakak senior menerobos ranah guru suci. Tanpa diduga, ada hubungan seperti itu dengan senior. Jika senior memiliki instruksi, silakan bicara. Junior dapat melewati api dan air, dan tidak akan ragu. Ucap Su Ziji memuji. Awalnya, dia dilahirkan dalam kekuatan besar seperti istana Guangcheng, dan dia tidak perlu memuji siapapun sama sekali. Tetapi kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen terlalu menakutkan, bisakah dia tidak takut pada Saint Lord jangka menengah? Bahkan jika itu membual, dia tidak akan berani memandang rendah itu. Terlebih lagi, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh guru suci jangka menengah, dan dia bisa melakukannya hanya dengan beberapa gerakan. Su Ziji tidak berani menyinggung situasi seperti itu. Hehe, melewati api dan air, itu tidak perlu Anda lakukan. Saya datang ke sini kali ini terutama untuk menemui Tuan Istana Guangcheng Anda, karena saya memiliki informasi yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan ini secara langsung, jadi saya memerlukan bantuan Anda, sehingga saya dapat bertemu dengan penguasa Istana Guangcheng. Tentu saja, tidak ada masalah bagi saya untuk masuk ke Istana Guangcheng secara langsung, tetapi saya tidak ingin melakukannya, agar tidak menarik permusuhan dari Istana Guangcheng Anda. Bagaimanapun, kali ini saya datang ke sini untuk persahabatan dengan Istana Guangcheng Anda. Bisakah Anda melakukannya? Ini tidak masalah. Senior telah memperlakukan saya dengan sangat baik. Jika saya tidak bisa menangani hal kecil ini, bagaimana saya bisa membalas kebaikan senior? Jawab Su Ziji melirik Qin Chen dan menemukan bahwa ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah dia mengatakan bahwa membobol Istana Guangcheng sangat mudah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Bagus, ucap Qin Chen mengangguk. Senior, silakan ikut dengan saya akan membawa senior untuk melihat ayah saya. Ayah saya juga adalah seorang guru suci. Dia adalah penatua tertinggi di Istana Guangcheng. Meskipun saya adalah murid inti, Tuan Istana saat ini sedang berurusan dengan pertemuan aliansi 5 kekuatan di Guangyuetian. Murid tidak memenuhi syarat untuk mengganggu secara langsung, tetapi ayah saya dapat memberitahu Tuan Istana sehingga senior dapat melihat Tuan Istana. Ucap Su Ziji sambil memimpin jalan. Apa? Konferensi aliansi 5 kekuatan? Kata Qin Chen dengan sedikit terkejut. Ya, ini adalah pertemuan besar Guangyuetian kami. Para leluhur secara alami tahu bahwa alam surgawi hari ini terlihat damai, tetapi sebenarnya perjuangan di alam surga besar secara rahasia sangat sengit. Guangyuetian kami berada di tempat kunci dari surga timur. Ini harus dilihat, jadi seringkali ada kekuatan lain di alam semesta yang mencoba yang terbaik untuk menghancurkan Guangyuetian kami. 5 kekuatan teratas kami di Guangyuetian, setiap sesekali, konferensi aliansi akan diadakan untuk membahas tindakan pencegahan berikutnya. Konferensi ini telah berlangsung selama puluhan ribu tahun, dan konferensi terbaru tidak lama kemudian. Ucap Su Ziji menjelaskan. Qin Chen dengan hati-hati mencari ingatan Lord Jiuyu, dan dia melihat beberapa informasi darinya. Terlebih lagi, dalam pertemuan aliansi ini, pasukan Yaomi Mansion yang diwakili oleh Lord Jiuyu, harus menyerang 2 kekuatan Guangyuetian lainnya untuk menyatukan Guangyuetian. Ini adalah kesempatan. Gumam Qin Chen sambil merenung, dia mengikuti Su Ziji ke formasi teleportasi di kedalaman benua luar angkasa ini. Formasi teleportasi ini memiliki atmosfer kuno dan didirikan pada zaman kuno. Dengan bantuan kekuatan benua luar angkasa yang besar, ia terus bergerak dan dapat diteleportasi secara ekstrim ke tempat-tempat yang jauh. Begitu dia jatuh ke dalam formasi teleportasi, Qin Chen merasakan perubahan dalam ruang, tetapi pikiran spiritualnya menyadari segalanya, dan mengendalikan segalanya setiap saat. Formasi teleportasi berhenti, Qin Chen berjalan keluar dari formasi teleportasi dan melihat dunia seperti negeri dongeng, dengan energi suci melonjak di mana-mana, dan ada 30% aliran udara di sini, yang merupakan energi suci murni. Jelas, ada generasi kekuatan gaib yang menyebarkan energi suci murni ke lingkungan sekitar untuk diserap oleh para murid, sehingga mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka. Ini jauh lebih kuat daripada tanah suci Yaoqi di Istana Guanghan,
dan tidak heran jika istana Guangcheng jauh lebih kuat daripada istana Guanghan. Di gunung itu, ayahku sedang memperbaiki rantainya. Ucap Su Ziji menunjuk ke sebuah gunung dari kejauhan. Qin Chen telah menemukan gunung itu sejak lama. Itu menjulang lurus ke langit. Sebuah paviliun sederhana dibangun di atas gunung. Di dalam paviliun duduk seorang pria parubaya. Di antara napasnya, energi suci turun, bergabung ke dalam tubuhnya, dan berubah menjadi kekuatan murni guru suci. Ketika Qin Chen masuk, pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Qin Chen dan berkata, "Rekan Taois mana yang datang ke rumah sederhana ini, dan itu brilian?" Ziji, tingkat kultivasimu. Ayahku, senior ini, adalah master yang hebat. Senior ini juga yang telah membantu kultivasi anakmu ini ke tingkat penguasa. Ucap Su Ziji berkata dengan hormat. Apa, Anda membantu meningkatkan ranah kultivasi anakku? Bagaimana mungkin? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan seorang ayah. Ucap pria parubaya itu berdiri, dan arus udara yang menakjubkan meledak di sekujur tubuhnya, dan matanya bingung. Apa yang tidak bisa dilakukan seorang teman, tidak bisakah aku melakukannya? Ucap Qin Chen berkata dengan ringan, dan tiba-tiba dia meletakkan tangannya di tangannya, dan pusaran air besar muncul di telapak tangan Qin Chen. Pria parubaya itu tidak stabil, dan Qin Chen mengisapnya. Kekuatan naga asli tertinggi. Menghadapi ini, wajah pria parubaya itu berubah liar. Setelah terkejut, seekor naga asli meraung di belakangnya. Dia menahan isapan dan melancarkan serangan balik. Tapi Qin Chen menjentikkan jarinya, dan Shen Yuan yang seperti bintang tiba-tiba meledak, menghancurkan naga sejati berkepala 9 secara instan, menyapu semuanya dengan kehancuran yang mengerikan. Ini adalah kekuatan suci guru suci, tetapi Qin Chen menghancurkannya dengan jari-jarinya, menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak pada tingkat yang sama. Apa, ini adalah asal kehancuran? Ucap pria parubaya itu terkejut, seorang teman benar-benar dapat mengendalikan jalan kehancuran dan menyingkat Su Xiong jauh lebih berpengalaman daripada Su Ziji. Meskipun dia dikejutkan oleh kultivasi Qin Chen, dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Dengan kekuatan Qin Chen, seharusnya dapat dengan mudah masuk ke istana Guangcheng, tetapi Qin Chen mengandalkan rekomendasinya sendiri melalui putranya. Dapat dilihat bahwa seharusnya tidak ada permusuhan terhadap istana Guangcheng. Tapi ini hanya spekulasinya, dia harus mencari tahu situasinya. Jika Qin Chen adalah musuh istana Guangcheng, dia membawa lawannya ke kedalaman istana Guangcheng. Begitu perang pecah, dia tidak bisa memikul tanggung jawab ini. Kali ini, saya datang ke sini karena hidup dan mati istana Guangcheng Anda. Jawab Qin Chen memberitahukan. Apa, hidup dan mati istana Guangcheng saya? Ucap Su Xiong terkejut. Jika orang biasa berkata begitu, dia pasti akan meremehkannya, tetapi kekuatan Qin Chen telah mengejutkannya sebelumnya. Master seperti itu tidak akan pernah bodoh. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ucap Su Xiong bertanya. Kamu hanya perlu membawaku ke sana. Jawab Qin Chen berkata dengan ringan. Dia melirik Su Xiong dan berdengung. Tiba-tiba, Su Xiong merasakan tekanan mencekik menyapu dirinya, dan jiwanya terpenjara. Perasaan bahwa dia hampir tidak bisa bergerak. Kekuatan Qin Chen jauh melebihi harapannya. Jangan khawatir, saya tidak memiliki permusuhan, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, Anda harus bisa membawaku masuk. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Baiklah, karena temanku sudah membantu putraku naik ke ranah penguasa, aku secara alami memiliki tanggung jawab. Ucap Su Xiong berpikir sejenak, mengetahui bahwa apa yang dikatakan Qin Chen adalah kebenaran, jadi dia berkata, tolong ikuti aku. Saat dia berbicara, dia membawa Su Ziji untuk terbang, Qin Chen menjentikkan lengan bajunya dan mengikutinya dengan cermat. Mereka bertiga terbang ke depan dalam kehampaan, terus bergerak maju, melewati lapisan ruang. Qin Chen segera menemukan bahwa dojo istana Guangcheng sebenarnya memiliki pola yang mirip dengan bintang-bintang di sekitarnya, lapis demi lapis, seperti bintang-bintang yang memegang bulan ke titik terdalam tempat inti. Tiba-tiba, waktu dan ruang terdistorsi, dan Qin Chen dan Su Xiong datang ke depan alun-alun besar. Ada sebuah plakat di alun-alun, yang memiliki panjang dan lebar 1000 meter, memancarkan suasana jalan raya, dengan 3 karakter tertulis di atasnya, Istana Guangcheng. Di alun-alun, orang datang dan pergi, tetapi kebanyakan dari mereka adalah wanita,
indah dan cantik, dan beberapa pria, semuanya dengan aura luar biasa, dan mereka semua adalah sosok Tianjiao. Temanku, ini adalah tempat inti sebenarnya dari istana Guangcheng kita. Penguasa istana ada di sini. Selain itu, beberapa putra dan putri suci juga akan memperbaiki rantai di dalamnya. Adapun puncak kultivasi orang tua ini, itu hanya gunung biasa. Itu bukan tempat yang penting. Adapun tempat terpenting di istana Guangcheng, hanya orang kepercayaan penguasa istana yang bisa masuk. Seperti peri Guangcheng itu, begitu dia menerobos guru suci, posisinya pasti lebih tinggi dari orang tua ini. Ucap Susiong memperkenalkan bahwa setelah mendarat di alun-alun ini, beberapa murid melihatnya dan memberi hormat padanya. Bagaimanapun, status guru suci sangat luar biasa. Aura di sini memang berbeda. Gumam Qin Chen melihat sekeliling, dan ada beberapa tempat yang tidak bisa dilihat dengan jelas dalam sekejap. Jelas ada gelombang besar, yang membutuhkan analisis yang cermat dan tidak bisa tidak mengangguk diam-diam. Tidak heran kekuatan sebesar itu bisa menjadi kekuatan utama di Guang Yuetian. Apakah peri Guangcheng Xing Suhui ada di istana Guangcheng ini? Pikir Qin Chen bertanya-tanya dalam hatinya, dia menutup matanya. Dan menghitung, dan seperti yang diharapkan, dia merasakan aura peri Guangcheng di kedalaman dojo ini. Pada awalnya, peri Guangcheng dikendalikan dengan cara khusus, dan dia memasukkan api iblis dari Venerable Skyfire. Selama dia mendekat, dia secara alami akan merasakannya. Oh, saya merasakan lokasi peri Guangcheng. Mata Qin Chen berkedip, sosoknya bergetar, dan begitu dia bangun, dia memasuki kedalaman istana Guangcheng dan muncul di area misterius. Di sini, energi suci yang tak ada habisnya melonjak dan sangat kaya sehingga membuat orang merasakan semangat Shen Yuan di dalam tubuhnya. Qin Chen dapat melihat sekilas bahwa ini adalah tempat yang mirip dengan tempat suci Yaoqi, dan peri Guangcheng sedang memperbaiki rantai di tempat suci ini. Di bawah tempat suci ini, ada denyut nadi suci yang menakjubkan, memancarkan nafas yang bergelombang. Tuan, tunggu sebentar, ucap Susiong ekspresinya berubah seketika. Ketika dia melihat tindakan Qin Chen, dia bergegas, tetapi dia tidak bisa mengejar sama sekali. Ketika dia menyusul, beberapa orang sudah memasuki tempat khusus ini. Hei, Yang Mulia terlalu ceroboh. Ini adalah tempat rahasia untuk perbaikan rantai di istana Guangcheng. Ini adalah tempat yang istimewa. Bahkan aku tidak bisa masuk sesuka hati. Yang Mulia menerobos masuk dengan tergesa-gesa. Jika penguasa istana tahu, aku akan dimarahi. Silakan pergi dengan saya dan melapor kepada Tuan Istana. Ucap Susiong berkata dengan ekspresi cemas di wajahnya. Hanya saja begitu suaranya jatuh, seseorang terbang dari tanah suci di bawah. Ini adalah sekelompok biarawati, semuanya dingin dan sombong. Rambut di atas kepala diikat menjadi burung phoenix berwarna-warni, halus dan lincah, dan ada perasaan semacam sayap terbang. Di tubuhnya benar-benar mengeluarkan nafas guru suci. Mereka semua adalah karakter guru suci setengah langkah. Yang terlemah juga merupakan puncak dari mendiang orang suci surgawi, dan dia jelas merupakan murid inti sejati dari istana Guangcheng. Orang-orang ini membicarakan sesuatu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka melihat Qin Chen di langit. Penatua Susiong, mengapa kamu muncul di sini? Dan kamu, Su Ziji, mengapa kamu juga muncul di sini? Dalam kapasitasmu, sepertinya kamu tidak bisa memasuki wilayah kolam abadi Guangcheng ini kan? Dan siapa yang satu ini? Ucap wanita terkemuka itu wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata dengan marah. Ini adalah Suster Cai Wei. Melihat wanita terkemuka, ekspresi Su Ziji menunjukkan kekaguman, dan matanya berwarna-warni, tetapi pada saat dia mendengar ucapan wanita itu, wajah Su Ziji tiba-tiba berubah dan berkata, Saudari Cai Wei, ini salah paham. Susiong juga buru-buru berkata, Cai Wei, yang ini adalah teman istana Guangcheng kita. Saya bersiap untuk membawanya menemui Tuan Istana. Saya datang ke sini secara tidak sengaja. Semuanya hanya kecelakaan, saya akan segera membawanya menemui Tuan Istana. Petik 2. Ucap Susiong berkata bahwa dia akan membawa Qin Chen pergi. Yah, peri Guangcheng ada di sini sedang memperbaiki rantai. Dengan nafas ini, rantai akan diperbaiki dengan kecepatan ini, menembus guru suci, bulan kedua tahun monyet. Ini akan memakan waktu setidaknya 100 tahun, ini terlalu lambat. Ucap Qin Chen. Di atas langit,
dia tetap tenang, merasakan napas di kolam peri di bawah, dan tidak bisa menahan untuk tidak menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika dia tiba di sini, dia sudah melakukan kontak dengan peri Guangcheng, dan dia secara alami tahu keadaan peri Guangcheng. Setelah peri Guangcheng kembali ke istana Guangcheng dari ujian surga, kultivasinya memang maju dengan pesat. Dihitung menurut waktu normal, akan memakan waktu sekitar 100 tahun. Ini adalah satu dari 1000 untuk kekuatan apapun untuk muncul sebagai guru suci dalam 100 tahun, tetapi dalam pandangan Qin Chen, itu terlalu lambat. Teman, apa yang kamu katakan? Ucap Su Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat Qin Chen tidak bergerak. Saya bilang itu terlalu lambat, tidak lebih. Orang baik akan melakukannya sampai akhir, saya akan membantunya. Jawab Qin Chen. Begitu suara Qin Chen jatuh, dia mengangkat tangannya. Tiba-tiba, di telapak tangannya, kekuatan tak terlihat mengembun, mewakili aura menakutkan dari jalan guru suci, melonjak dengan keras, dan menekan telapak tangannya ke kolam peri di bawah. Apa yang kamu lakukan? Ucap kakak senior Cai Wei dan yang lainnya. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah, satu persatu ketakutan dan bergegas untuk menghentikan Qin Chen, tetapi mereka tidak bisa mendekati Qin Chen sama sekali. Jadi mereka sudah terguncang oleh kekuatan ini, dan rok mereka berdebar-debar, wajahnya memerah, dan rambutnya berserakan. Kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh Qin Chen ditekan dengan keras, segera memicu formasi besar di kolam peri. Tiba-tiba, matahari bersinar, Yuan suci tak berujung menyembur keluar, dan seluruh kolam peri berdenyut dan bergetar. Seluruh istana Guangcheng meraung keras. Ini adalah formasi hebat di kolam peri, melindungi pembuluh darah suci di kolam peri, tetapi di mata Qin Chen, formasi hebat seperti itu tidak layak disebut. Kekuatannya diam-diam bergetar, dan dia benar-benar menembus susunan yang berat ini. Tiba-tiba, dia memasuki kolam peri, dan menuangkan ke tempat tertentu di kolam peri, yang merupakan tempat peri Guangcheng memperbaiki rantai. Seluruh kolam peri menderu, memancar ke langit. Wajah Su Xiong tiba-tiba menjadi pucat, dan Su Ziji juga tercengang. Senior, kamu, apa yang kamu lakukan? Ucap Su Ziji sangat ketakutan sehingga jiwanya hampir hilang, seluruh tubuhnya tegak, dan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Mereka masuk ke tanah kolam peri, sudah melanggar aturan istana Guangcheng, dan sekarang Qin Chen langsung meledakkan kekuatan kolam peri, sudah berakhir, ini sudah berakhir. Su Xiong juga menjadi pucat, matanya menjadi hitam, dan dia hampir jatuh. Dan orang-orang suci istana Guangcheng semua memandang Qin Chen dengan marah, dan buru-buru mengirim pesan dan mengeluarkan peringatan. Senior, kamu menyakiti orang tua itu. Ucap Su Xiong tidak sabar untuk memukulnya sampai mati di sini. Dia tidak bisa menjelaskannya. Pergerakan di sini pasti akan membuat khawatir para penguasa suci istana Guangcheng lainnya. Begitu impeachment dimulai terhadapnya, dia akan berakhir. Benar saja. Begitu pikirannya jatuh, napas yang kuat naik di istana Guangcheng. Siapa yang menjadi liar di istana Guangchengku? Su Xiong? Ini kamu, sangat berani. Kamu membawa orang luar ke istana Guangcheng saya untuk melakukan sesuatu. Apakah kamu berencana untuk mengkhianati istana? Dengan suara yang menggelegar, mata Qin Chen berkilat, dan dia merasakan kekuatan yang menakutkan di kedalaman ruang dan waktu yang berbeda. Sepotong waktu dan ruang terkoyak dalam sekejap. Salah satu tinju ditekan terhadap Su Xiong. Ekspresi Su Xiong berubah dan dia segera menjulurkan telapak tangannya yang besar. Energi naga asli bangkit dari belakangnya. Namun, tinju besar ini, tak terkalahkan, meledak dengan dampak yang kuat, dan menghancurkan aura naga sejati Su Xiong. Wajah Su Xiong tiba-tiba berubah, dan dia mundur beberapa langkah, wajahnya pucat, seolah-olah dia menderita sedikit cedera. Pada saat yang sama, di kedalaman ruang dan waktu yang terbelah, seorang pria dengan pakaian kuning, dengan punggung yang kuat dan pinggang yang kuat, penuh dengan kekuatan yang mendominasi. Tangannya yang besar menggenggam keempat penjuru langit, dan keselarasan antara tubuh dan langit terpancar dan mengejutkan semua orang. Dia sebenarnya adalah orang yang kuat dari puncak awal guru suci, napasnya seperti lautan, terlalu menakutkan, dan tubuhnya, seolah-olah menyatu dengan surga. Jelas master seperti itu sangat langka di dunia seperti Guang Yuetian, dia adalah penguasa istana yang paling kuat di istana. Bagaimanapun,
Ada 3 atau 69 Master Suci pada tahap awal, dan orang ini jelas yang terkuat. Zuo Rongtian melihat orang yang masuk, wajah Su Xiong pucat, matanya tenggelam, dan kemarahan serta kebencian muncul di hatinya. Ya, ini aku, Su Xiong, kamu belum pernah berurusan denganku, tetapi bagaimanapun juga, kamu dan aku adalah penguasa suci Istana Guangcheng. Sebelum ini, saya telah menoleransi Anda demi situasi keseluruhan, tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa Anda akan membawa orang luar untuk menghancurkan tempat kolam peri Istana Guangcheng saya, tampaknya Anda akhirnya menunjukkan tujuan jahat Anda sebelum konferensi aliansi. Katakanlah, dari kekuatan mana Anda dikirim? Anda tidak diizinkan melakukan hal-hal seperti itu yang akan menghancurkan fondasi Istana Guangcheng saya. Hari ini kursi ini pasti akan menjatuhkanmu. Ucap Zuo Rongtian ini jelas memiliki dendam dengan Su Xiong. Begitu dia muncul, dia memberi Su Xiong topi besar yang tidak bisa dibantah. Jika dia ditahan, Su Xiong tidak bisa melarikan diri. Saat Zuo Rongtian mengatakan ini, dia melirik Qin Chen untuk sementara waktu. Dia juga merasakan hukum guru suci dengan ringan, tetapi dia tidak bisa melihat kekuatan sejati Qin Chen. Dia pikir dia adalah seorang master biasa. Zuo Rongtian, jangan sombong. Saya membawa teman ini kali ini untuk menemui Tuan Istana tentang hal-hal penting. Jangan bicara omong kosong. Meskipun Anda adalah guru suci puncak awal, Anda hanya tetua tertinggi. Anda tidak memenuhi syarat untuk menghukum saya. Jawab Su Xiong berkata dengan dingin. Apa, tidak memenuhi syarat untuk menghukummu? Meskipun kamu dan aku sama-sama tetua tertinggi, tetapi kali ini kamu melakukan terlalu banyak masalah. Tahukah kamu bahwa untungnya, Putri Suci Xing Suhui sedang memperbaiki rantai di kolam peri ini, untuk menerobos ranah guru suci, mungkin karena gangguan Anda ini, Putri Suci Xing Suhui telah gagal menembus guru suci. Apa niatmu untuk menghancurkan terobosan Putri Suci seperti ini? Ucap Zuo Rongtian tampak meremehkan. Kamu, mulutmu sangat berdarah. Ucap Su Xiong gemetar karena marah, tetapi hatinya tenggelam. Tuduhan Zuo Rongtian sangat tepat sasaran. Begitu sesuatu terjadi pada Putri Suci Xing Suhui, maka dia akan benar-benar kesulitan menjelaskannya, dan dia pasti tidak akan lolos dari hukuman. Pada saat ini, gerakan kolam peri telah menarik perhatian banyak ahli, dan orang-orang berdiri dengan bangga, menyaksikan konfrontasi antara dua penguasa besar. Namamu Zuo Rongtian. Tiba-tiba, di saat tenang ini, Qin Chen berbicara, dan dia menatap Zuo Rongtian dengan dingin, cahaya aneh memancar dari matanya. Bukan karena hal lain, tetapi dari ingatan Saint Master Zhou, dia tahu bahwa Zuo Rongtian ini sebenarnya adalah bidak catur dari Yaomi Mansion yang memasuki Istana Guangcheng. Dia ditarik oleh Yaomi Mansion dan menjadi orang dari Yaomi Mansion.